Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang potensi cuaca ekstrim yang akan terjadi di Indonesia. Maka dari itu kita harus bersiap nih untuk menghadapi bencana alam seperti itu. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pasca bencana banjir di Bali dan Nusa Tenggara Timur, curah hujan tinggi diprediksi masih terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia karena masih aktifnya sejumlah dinamika atmosfer yang memicu peningkatan curah hujan. Fenomena apakah ini? Siapkah pemerintah menghadapi fenomena ini? Garis Batas membahasnya dalam Sedia Payung Sebelum Cuaca Ekstrim Datang. Kita harus siap ya. Harus waspada. Itu ya kondisi banjir kemarin tuh ya. Kayak anyut tuh rumah-rumahnya itu. Menuju penghujung bulan September, langit kembali bergejolak usai duka bencana banjir Bali dan NTT. BMKG menegaskan dinamika atmosfer yang cukup kompleks saat ini belum usai. Mulai dari anomali radiasi panjang hingga bibit siklon tropis bergejolak membentuk badai yang tak bisa dianggap sepele. Fenomena ya, jadi ini ya, kayak kumpulan dari banyak faktor, nggak cuma satu faktor gitu gara-gara perubahan musim doang, tapi tadi banyak perubahan iklim juga. Ya karena faktor-faktor ini bertambah jadi satu ya, dikumpulkan gitu, jadi parah banget kejadiannya. Itu apalagi tadi kan nggak cuma cuacanya, mungkin kondisi di tempatnya juga memungkinkan banjir atau hujan lebat itu terjadi. Ya jadi dari masalah faktor tadi itu menyebabkan hal yang parah tuh bisa terjadi ya di Bali dan di NTT kemarin. Ya ada hujan yang lebat dalam waktu yang singkat, sehingga tadi air bah itu seolah-olah datang dan menyapu bersih ya lingkungan yang ada di sana. Jadi tergantung dari lokasi juga ya masalah ini. yang menyalakan alarm banjir hingga angin kencang di sejumlah wilayah tanah air yang mulai bergeser ke arah barat dan utara Indonesia. Mulai bergerak. Sepekan ke depan itu akibat masih terjadinya aktivitas Madden-Julian Oscillation. Gitu ya. Tapi nama lainnya kalau istilahnya tadinya di Bali sekarang kan sudah bergeser ya. Kemudian gelombang Kelvin dan Rossby ekuator. Jadi kurang lebih masih sama gelombang atmosfer. Dan diperparah ini ada tren, kami juga mendeteksi adanya bibit siklon tropis 93S di Samudra Hindia Barat Bengkulu. Sedangkan periode 18 September yang berpotensi hujan lebat masih di Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara. Ini kembali ke Nusa Tenggara lagi. Nusa Tenggara Barat akan mengalami diprediksi akan mengalami hujan lebat juga. Kemudian di Kalimantan Tengah, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Dan angin kencang diprediksi berpotensi terjadi di Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan dan Maluku. Oke, jadi ada berbagai faktor sama tadi di lokasinya, tergantung lokasinya. Kalau misalnya lokasinya tepat gitu, itu bisa sangat parah sekali ya, khususnya kayak di Bali dan di NTT. Jadi itu terus cuacanya itu nggak di satu tempat ternyata. Ya kondisi itu bisa berubah ke tempat lainnya. Maka dari itu harus siaga tuh, mungkin daerah sekitarnya atau yang berpotensi menyebabkan banjir atau cuaca buruk ya, yang ekstrim. Ya apalagi misalnya tinggal di lereng gunung gitu, itu hati-hati kalau ada longsor. Kalau misalnya di dataran yang rendah, hati-hati banjir. Kalau mungkin yang bagian lainnya ada mungkin angin kencang. Jadi harus hati-hati ya, kita harus waspada dengan kondisi cuaca yang ekstrim sekarang ini ya. Sejumlah wilayah pun bersiap, salah satunya Pemprov Jakarta yang kembali mengaktifkan puluhan kampung siaga bencana. Banjir. Kami, tim Garis Batas, mengecek langsung kesiapan salah satu kampung siaga bencana di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Di tempat saya mengabarkan saat ini, tepatnya di Kelurahan Cakung Barat, terdapat kampung siaga bencana. Lantas seperti apa sih kampung siaga bencana dan bagaimana antisipasi dari kampung siaga bencana ini sendiri? Dan sekarang saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Ketua
Ketua KSB di Kelurahan Cakung Barat, Ibu Mardia. Selamat siang, Ibu. Siang. Bu Mardia, boleh tolong dijelaskan nggak seperti apa sih Kampung Siaga Bencana ini? Kampung Siaga Bencana itu didirikan atas dasar karena di sini ya banyak terjadi bencana seperti terutama banjir. Tapi untuk saat ini setelah adanya Kampung Siaga Bencana dan sinergianya dari kelurahan, dari RT dan RW serta LMK serta aparat setempat, alhamdulillah kalaupun ada banjir tidak terlalu ekstrim. Bu, boleh tolong dijelaskan nggak di belakang kita ini ada apa-apa saja, Bu? Boleh silakan sambil ke sini, Bu. Ya, di Kampung Siaga Bencana kita mendapatkan bantuan seperti penggorengan, kuali, kompor, tenda, ini perahu, dan banyak lagi yang ada di sana kompor-kompor seperti untuk kita tidur, matras. Jadi dengan adanya Kampung Siaga, masyarakat yang tertimpa banjir atau yang kena musibah, alhamdulillah merasa terbantu. Pengungsinya gitu, harus dipindahkan. Benarkah keberadaan Kampung Siaga Bencana bermanfaat nyata bagi warga? Sangat membantu di saat ada kejadian bencana banjir. Seperti kayak ini memasak dan tempat pengungsiannya sudah tersedia. Kampung Siaga Bencana sangat menguntungkan, membantu juga. Jadi kita pas banjir itu kita langsung bisa ditindaklanjuti ya. Jadi dari evakuasi sampai di pengungsian, di situ kita juga ada fasilitas banyak gitu. Dikala warga mengungsi itu sangat membantu sekali, Bu. Lalu untuk proses evakuasi ini sendiri seperti apa, Pak? Selain melakukan evakuasi dengan perahu karet, karena kan seperti yang kita lihat juga tadi kan jalanan juga cukup sempit gitu, Pak, untuk dilalui perahu karet. Nah, itu seperti apa, Pak? Kalau kita perahu karetnya tidak muat dievakuasi, maka saya berserta warga mentandu warga-warga lansia untuk bisa diungsikan ke tempat aman. Sistem peringatan boleh lantai, namun kesiapan lapangan pun masih kerap kedodoran. Mengantisipasi dengan misalnya membuat kampung siaga bencana gitu ya, yang saya juga lihat sudah terbentuk di beberapa wilayah ya. Di Jakarta Timur misalnya terdapat 20 KSB ya. Nah ini bukan hanya terbentuk organisasinya saya pikir, tapi juga dipastikan kesiapan ya, alat-alatnya gitu ya, tendanya, dan juga misalnya perlu dibangunkan nanti dapur umum juga harus dipersiapkan. Jangan sampai nanti kita tidak siap, itu orangnya ada, organisasinya ada, kampungnya ada, tapi peralatannya tidak disupport. Dinas sosial juga sangat memastikan ya, screening wilayah-wilayah mana yang kemarin memang menjadi kawasan rentan terjadinya banjir ataupun genangan yang cukup lama, sehingga diperlukan pengungsian dan bantuan logistik ini juga harus segera dipersiapkan. Tak hanya perbaikan tata kelola lingkungan hingga ruang hijau, namun juga siaga bencana harusnya jadi budaya. Karena kondisi cuaca tak bisa ditawar, namun keselamatan selalu bisa kita ikhtiarkan. Ya. Untuk pencegahannya yang penting udah ada ya. Kalau misalnya pun banjir itu kita udah siap ya, dari Kampung Siaga Banjir itu, siaga bencana itu ketika ada banjir kan mengungsi. Nah, kalau pengungsiannya itu tidak mampu menampung, kan yang bakal menderita pengungsi tadi. Ya, tapi kan tadi udah disiapin tuh kayak alat masaknya ada, untuk tidurnya ada, mungkin nanti ada pakaian di sana juga untuk persiapan kalau misalnya ada banjir. Karena mereka udah terbiasa untuk menghadapi banjir. Ya udah keseringan tiap tahun ada nih. Kalau misalnya nggak ada pencegahannya ya mereka bakal sengsara, bakal menderita ketika bencana itu tiba. Ya karena udah sering, akhirnya dibuat tuh KSB ya, Kampung Siaga Bencana. Ya termasuk tadi mungkin banjir itu. Kalau misalnya menurut pendapat saya sih kayak ini ya, masalah banjir ini sangat bahaya sekali. Masalah ini masih di awal peralihan bulan. Ya bayangin masih September lah. September itu masih awal-awal, belum puncaknya. Yang awalnya aja udah menerpa atau menghasilkan bencana yang ada di Bali ataupun di NTT. Bayangin bagaimana di puncaknya. Ya, yang sekarang itu masih awal-awal nih, masih peralihan. Nanti kalau misalnya puncaknya mungkin lebih parah lagi. Maka dari itu kita harus bersiap siaga tentang perubahan iklim yang menyebabkan mungkin curah hujan meningkat, sehingga ya bencana itu bisa terhindarkan. Ya karena kita kan manusia ya, untuk menghadapi alam mungkin kita tidak mampu untuk mencegah segalanya.
tapi yang penting kita bersiap ketika bencana itu tiba, ya itu sebagai manusia ya yang tinggal di alam ya. Ataupun persiapan lainnya mungkin penataan kota yang bagus supaya kalaupun ada banjirnya itu cepat surut ya, cepat teratasi dengan baik ya. Itu mungkin dari penataan kotanya atau pembangunan di desa ataupun kota, itu ya salah satu pencegahan yang baiknya ya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah, kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.